Selamat datang di gereja. Ini adalah rumah. Ini adalah keluarga. Di sini kita terhubung. Tempat kita bertumbuh, tempat kita menjadi hidup. Di sini kita menyembah. Tempat kita bertemu Tuhan, tempat kita merayakan, di mana tidak ada orang asing, di mana tidak ada yang sendirian. Tempat Anda dikasihi, tempat Anda dimiliki. Di sini kita melayani. Tempat kita belajar, tempat kita menemukan Tuhan. Di sini perubahan dimulai. Di sini orang dihargai. Di sini pengharapan itu nyata. Di sini Tuhan dimuliakan. Tempat di mana Tuhan ada, tempat di mana Tuhan mengubah kita, disinilah rumah Tuhan. Kita adalah umat-Nya. Selamat datang di gereja. Shalom jemaat Tuhan, GBI Grasion dimanapun yang terkasih. Kita mengucap syukur kita masih boleh beribadah bersama-sama, biarpun secara online ya. Saya mengucap syukur saudara-saudara di rumah boleh bersama-sama kita bersatu hati berdoa. Biarlah ibadah pagi hari ini ibadah yang penuh dengan urapan Tuhan. Kita semua diberkati dimanapun kita berada. Bila kita boleh sebentar pejamkan mata, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap keluarga, buat setiap berkat-berkat Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu mau bersatu hati di rumah, dimanapun kami berada di pekerjaan kami Tuhan. Biarlah setiap kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan, dan kami percaya ketika kami menyembah, memuji Engkau, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Ada sesuatu terjadi, ada mukjizat terjadi, ada pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus kami memuji. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Biarlah tempat ini, biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari semua biar kemuliaan penuhi tempat ini, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, dan akan datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh. Oh, mari semua kan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah,
haleluya. Biar kemuliaan Tuhan penuhi kita. Biar kemuliaan Tuhan penuhi semua hidup. Haleluya Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap jemaatmu Tuhan. Haleluya. Sekira bara-bara Yesus. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh biar kerajaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Sekira bara-bara sekira bara-bara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh sekira bara-bara sekira bara-bara. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Sekira bara-bara sekira bara-bara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami mau berdoa datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya. Kehendak-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Buat kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita. Iya biarpun di rumah ya. Mungkin juga ada saudara-saudara kita yang di rumah sakit tapi kita berdoa. Kita percaya dalam Tuhan ada kesembuhan, amin. Haleluya. Kita percaya hati yang gembira adalah obat, amin. Mari kita mau masuk gerbang Tuhan. Haleluya. Yang semua boleh bertepuk tangan. Iya, ayo sing-sing bertepuk tangan. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan. Yeah. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Hey, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Biar hati kita dipenuhi dengan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sudah. Mari semua angkat jempol buat Tuhan. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan semua dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya, karena Yesus baik. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biar sorak-sorai. Yeay. Haleluya. Saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita, amin. Ada kekuatan yang baru ketika kita memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Baiklah kita mau bersatu dulu sebentar. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini
boleh menguatkan kita. Ya, Roh Kudus boleh berbicara melalui firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti juga ibadah perjamuan kudus. Biarlah melalui darah dan tubuh Yesus kita semua boleh diperbaharui, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya Yesus. Dan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, bahkan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Biar kita mau nyanyikan lagu ini lagi, biar kita ingat pengorbanan Tuhan. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari semua jemaat Tuhan kita katakan ini sungguh besar, besar pengorbanan-Mu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati, kita angkat tangan kita. Sungguh besar, saya dan hambanya, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
sembah Dia, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Shikirabaraba, shikiraba. Oh, haleluya. Jesus. Shikirabaraba, shikiraba. Shikirabaraba, shikiraba. Haleluya. Penuhi tempat itu. Oh, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Shikirabaraba, shikiraba. Oh, haleluya. Jesus. Shikirabaraba. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali walaupun secara online. Bapak Ibu masing-masing ada di rumah saat ini. Tapi saya percaya kita semua dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami buka hati kami untuk kami menerima firman. Bila firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, Roh Kudus, Engkau ubah hati kami, Engkau jamah hati kami, biar kami semakin hari, kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bila firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan dalam tangan-Mu pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang sangat saya kasihi, ini adalah bulan Juli di minggu yang pertama. Dan saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, serta dan kemuliaan Tuhan. Saya percaya hidup kita diberkati, hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Injil Markus dari pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Adapun judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Dan Bapak Ibu Saudari yang sangat saya kasihi, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya, kisah dari angin ribut diredakan dari Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, firman Tuhan menceritakan ya, bagaimana saat itu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di atas sebuah perahu. Ya, di tengah-tengah danau Galilea. Tiba-tiba ada angin, ada badai yang besar muncul. Sementara Tuhan Yesus ada di atas perahu bersama dengan murid-muridnya waktu itu. Di tengah-tengah danau Galilea. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kukasihi, kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Hei, Petrus, Yohanes, murid-muridku yang kukasihi, badai ini, topan ini datang ya, untuk mengajarkan kepadamu, untuk mengajarkan kepada kita arti keberanian. Arti bagaimana kita bertahan di tengah badai. Oh enggak, Tuhan Yesus enggak berkata seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan Yesus katakan adalah Dia ambil otoritas. Dia ambil otoritas atas badai. Pada waktu itu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu angin itu reda. Topan yang sedang melanda di danau Galilea itu menjadi reda, tenang. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu bisa lihat dalam Markus 4 ayat 39.
Bagaimana angin itu menjadi reda. Danau itu menjadi teduh. Karena ketika Tuhan Yesus berkata bahwa diam, tenanglah. Wow, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang janda dari Nain yang putra tunggalnya telah mati, ya. Dan pada kesempatan yang lain, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang saudari dari seorang saudaranya yang sudah meninggal. Sudah berapa hari, bahkan sudah masuk ke dalam kubur, sudah ditutup dengan kain kafan, ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus waktu itu tidak berkata kepada mereka. Dia tidak berkata kepada seorang ibu yang anak putranya tunggalnya mati. Dia nggak berkata gini, ibu, Tuhan ingin membawa pulang putramu karena Tuhan sayang pada putramu. Enggak, Tuhan Yesus nggak berkata seperti itu. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu kepada seorang ibu di Nain yang putra tunggalnya mati. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata kepada anak laki-laki itu dalam Lukas 7 ayat 14. Bapak Ibu Saudari, Lukas 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, sambil menghampiri ruangan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari? Yang terjadi adalah anak muda itu, anak dari seorang janda di Nain, bangkit dari kematiannya. Haleluya, bangkit dari kematiannya. Dan sambil Tuhan Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 43, hai Lazarus, marilah keluar. Firman Tuhan saya bacakan dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wow. Bapak Ibu Saudari, ketika Tuhan Yesus memperkatakan firman yang keluar dari mulutnya, apa yang terjadi? Kedua orang itu yang sudah mati bangkit kembali. Haleluya. Kedua orang yang sudah mati bangkit kembali. Bapak Ibu Saudari yang sangat saya kasih dalam Tuhan, apakah yang Anda katakan akhir-akhir ini tentang keadaanmu? Apakah yang saudara katakan akhir-akhir ini tentang keadaan kita? Mungkin saat kita merasa sakit dalam tubuh, mungkin ketika kita merasa ada sesuatu dalam tubuh kita yang gak enak, dada kita sakit, perut kita sakit, ya, kepala kita sakit, ya, apa yang kita katakan saat-saat ini ketika kita mengalami keadaan seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudari yang sangat saya kasihi, saat kita merasa sakit dalam tubuh kita, jangan pernah berkata bahwa seperti ini, Tuhan, Engkau ingin aku sakit untuk Engkau mengajarkanku bagaimana aku lebih mempercayaimu. Jangan. Bapak Ibu jangan katakan seperti itu. Jangan berkata seolah-olah Tuhan yang ingin kita sakit untuk mengajarkan kita sesuatu, untuk agar kita lebih percaya kepada Dia. No. Sebaliknya apa yang kita katakan? Katakan, Bapak Ibu Saudari, ketika kita mengalami ke tubuh kita yang sakit, tubuh kita lemah, katakan, Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu bahwa oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Haleluya. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Ketika engkau berkata seperti itu, maka kesembuhan terjadi. Haleluya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Apapun sakitmu saat ini, apapun keadaanmu saat ini, apapun kondisi tubuhmu saat ini, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Ketika kita katakan seperti itu Bapak Ibu, maka kesembuhan terjadi. Maka pemulihan terjadi. Maka mujizat terjadi dalam kehidupanmu, dalam tubuhmu. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, dikuatkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami saat-saat ini? Ketika kita sedang berusaha untuk mencukupkan kebutuhan, ketika kita sedang berusaha untuk mencukupkan keperluan hidup, mungkin kita lagi dalam pekerjaan, menghadapi tantangan, menghadapi segala hal yang di luar prediksi kita. Apa yang kita katakan? Mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan ingin menjadikanku miskin. Tuhan ingin menjadikanku keadaanku seperti ini, supaya aku tetap rendah hati. Oh, kedengarannya mungkin wow, rendah hati. Tapi Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ketika kita mengalami yang namanya sedang berusaha mencukupkan kebutuhan kita, jangan pernah katakan bahwa Tuhan menjadikanku seperti ini, menjadikanku miskin, supaya aku tetap rendah hati. No! Sebaliknya, katakanlah. Amin. Katakanlah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Haleluya. Mazmur 23 ayat 1. Ketika kita sedang menghadapi masalah kehidupan dalam hal pekerjaan ekonomi, katakanlah bahwa Tuhan, Kau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Ketika kita perkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mujizat terjadi. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, Kau adalah gembalaku, seorang gembala tidak akan pernah membiarkan dombanya. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, Kau gembalaku dan takkan kekurangan aku, apa yang terjadi? Di dalam Kristus kita tidak akan kekurangan. Ada sukacita, damai, sejahtera yang mengalir. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudari, mungkin Anda di kantor, bagi yang pekerja, Anda di kantor, Anda mempunyai seorang bos, atasan, manajer, direktur yang ada di atas Anda. Atasan yang suka mengintimidasi, suka melakukan hal-hal yang membuat Anda rasanya tidak betah di tempat kerja. Selalu dicari kesalahan demi kesalahan. Jangan pernah kau katakan bahwa, oh Tuhan, berilah aku kesabaran, aku akan bertahan. No. Sebaliknya, katakan seperti ini. Katakan firman Tuhan. Selalu katakan firman Tuhan. Katakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah kekuatanku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Bapak Ibu Saudari, apapun masalah kita, apapun keadaan kita, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudari, ada hal-hal yang iblis sangat takut terhadap kita anak Tuhan. Iblis tidak takut kalau kita rajin datang ke gereja saja. Ya. Iblis tidak takut kalau kita selalu tiap minggu datang ke gereja.
Tapi iblis akan takut, dia gemetar ketika apa? Kita memperkatakan firman, ya, dan kita melakukan firman. Haleluya. Ketika kita memperkatakan firman dalam setiap kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Ketika kita memperkatakan kuasa itu keluar dari mulut kita, percayalah Bapak Ibu, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan ketika kita memperkatakan firman dan kita melakukan firman, wow, mujizat terjadi. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat saya kasihi, kita saat-saat ini sedang hidup pada hari-hari yang terakhir. Yang sering kita dengar beberapa waktu lalu ada serangan-serangan teroris dan lain-lain. Dan saat ini kita hidup di zaman yang namanya pandemik COVID-19. Virus-virus yang sangat mematikan, yang membuat kita gentar, membuat kita takut. Setiap hari, beberapa minggu terakhir ini, Bapak Ibu, saya seminggu yang lalu ada di kota Manokwari dan Sorong di Papua Barat, ya. Ada pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di sana. Ya. Saya sering mendengar, baca di handphone ada berita-berita, dengar berita bahwa bagaimana yang namanya COVID-19 itu sangat-sangat saat-saat ini ya, sangat-sangat luar biasa. Banyak berita-berita yang menggetarkan, yang menakutkan bahkan mungkin ketika kita buka kita buka detik.com, kita buka platform berita, kita dengar tentang kematian. Kita dengar tentang hal-hal yang buruk terjadi. Ketika kita buka televisi, lihat berita yang buruk terjadi. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus ingatkan saya beberapa waktu yang lalu, kenapa enggak kita perkatakan hal-hal yang baik? Kenapa enggak kita perkatakan hal-hal yang membawa kehidupan? Walaupun kenyataannya saat ini banyak orang yang sedang kena COVID-19. Banyak orang sedang mengalami ketakutan. Banyak orang sedang mengalami kekhawatiran. Tapi Roh Kudus ingatkan saya untuk memperkatakan kehidupan. Walaupun keadaan sekitar kita sungguh memprihatinkan Bapak Ibu. Tapi mulai saat itu saya belajar berkata seperti ini. Oke, COVID-19 ada, tapi saya percaya Tuhanku, Yesusku lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat daripada COVID-19. Dan Bapak Ibu saudari yang sangat saya kasihi, saya percaya ketika kita menghadapi masalah apapun, ketika kita menghadapi serangan-serangan intimidasi apapun, virus-virus yang mematikan, yang mengintai dan membuat dunia ini ketakutan, saya percaya kita sebagai anak Tuhan ketika kita memperkatakan firman Tuhan dan kita melepaskan kuasa atas semua hal itu, maka firman Tuhan dalam Mazmur 91 berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Dan Bapak Ibu, dan kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah. Kita akan diluputkan. Bapak Ibu saudari yang sangat saya kasihi. Jadi, temukanlah apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan kita. Temukan apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan kita saat-saat ini. Percayai dan nyatakan, declare. Ketika Anda sedang membaca firman Tuhan, ada rema-rema yang Tuhan singkapkan kepada Bapak Ibu saudari. Tangkap rema itu dan perkatakan firman itu untuk keadaan Anda saat itu. Dan percayai dan nyatakanlah. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Haleluya. Kelepasan terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kuncinya satu. Dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, maka Anda akan melihat apa yang Bapak Ibu percayai dan Bapak Ibu akui akan terwujud. Saya tidak tahu apapun keadaanmu saat ini, apa yang saudara sedang hadapi saat ini, kelemahan tubuh kah, ya kan, sakit secara fisik kah, mungkin sakit secara jiwa, ada masalah dalam hubunganmu, ya, ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam bisnismu. Tapi yang saya percaya cuma satu, ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, ketika kita mengucapkan firman Tuhan dalam setiap keadaan kita, maka kuasa Allah dinyatakan, kelepasan dinyatakan, yang terikat akan dibebaskan, hati yang terluka akan dipulihkan, yang mengalami sakit penyakit akan disembuhkan, yang mempunyai masalah hubungan akan dipulihkan hubungannya. Haleluya. Saat ini mari setiap kita angkat tangan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan kita. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu saudari, apapun masalahmu saat ini, mari kita tundukkan kepala. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada dimanapun Bapak Ibu berada saat ini pagi hari ini. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan di rumah. Apapun keadaan mereka, hamba percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Kau jamah setiap anak-anakmu saat ini. Roh Kudus jamah, pulihkan. Yang sakit kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu, setiap yang sakit sembuh. Yang mengalami kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan cukupkan. Yang sedang butuh pekerjaan bisnis yang baru, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bisnis-bisnis yang baru Tuhan berikan. Tuhan limpahkan berkat yang tercurah dalam kehidupan saudara saat ini. Haleluya, haleluya. Aku memperkatakan kehidupan terjadi di tengah-tengah keluarga jemaat GBI Grasion Palembang. Aku memberkati setiap kepala-kepala keluarga akan menjadi kepala keluarga yang baik, yang benar, yang sangat diberkati dan sangat diurapi. Aku berdoa bagi setiap ibu-ibu, istri-istri di rumah akan menjadi seorang penolong yang baik, akan menjadi tiang doa yang baik untuk keluarganya. Aku berdoa pada setiap anak-anak di rumah. Haleluya, kepintaran, hikmat, marifat turun kepada atas anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga gereja, jemaat gereja Betel Indonesia Grasion hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur, dan pengagungan hanya layak bagi Yesus, Tuhan kami, Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan hosti yang sudah diberikan oleh gereja, ya. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kukasihi,
tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita dan kita mau menerima perjamuan kudus, menerima darah dan tubuh Tuhan. Bagi kita semua yang sudah menerima, mari kita buka bersama-sama, baik yang berada di tempat ini maupun di rumah. Kita buka. Mari kita angkat roti mengatasi kepala kita sebelum kita makan tubuh Tuhan. Kita mau bersama-sama terlebih dahulu mendengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kukasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita bersama-sama makan. Kita angkat cawan mengatasi kepala kita. Sebelum kita minum bersama-sama, kita dengar firman Tuhan dengan baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang kukasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Namamu terus dipermuliakan, dibesar, diagungkan. Dunia mulai melihat Engkau Yesus. Haleluya, glory. Haleluya, Engkau besar dan dahsyat. Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Kami percaya akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Kalau pada pagi hari ini ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Yang lemah dikuatkan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu tetap dimuliakan. Dunia mendengar akan nama-Mu. Dunia menjadi gentar karena Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan, kebesaran, keagungan,
kedaulatan hanya kami kembalikan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Teti yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lydia yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Gunawan. Kami berdoa untuk Mama daripada Bapak Nenggolan. Bapak, kami mohon urapan-Mu, bilur-bilur-Mu sembuhkan mereka, dan mereka disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan luar biasa. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah benteng pertahanan kami, dan Engkau perisai kami. Dan bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian pada pagi hari ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dengan seiman, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Kita berdoa minggu depan kita bisa bertemu kembali. Rayakan sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan akan syukurlah. Sebab hari ini tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Haleluya.